Ya, saya ingin mulai dulu kepada seluruh narasumber saya lewat sambungan Zoom, kemudian nanti ditutup oleh Syekh di sini. Saya mau bertanya kepada mungkin ke Bang Huda terlebih dahulu ya. Kita tahu bahwa terkadang elit-elit politik ini bertempurannya habis-habisan gitu loh. Di panggung politik, wajar, semua ingin meraih kemenangan. Tapi seakan-akan lupa gitu kan. Ya kita di dunia cuma sementara, kalau memang kembali kepada itu, ya sudah selesai kontestasi, nggak perlu nunggu-nunggu. Ya langsung saja mungkin Pak Anies datang, Caimin datang, seperti apa? Bang Huda. Ya, politik itu jalan kemuliaan juga, termasuk ketika seorang pemimpin berlaku adil, termasuk diprioritaskan oleh Allah untuk dapat secepatnya masuk surga di kemudian hari, gitu. Jadi karena itu kalau ada kompetisi yang sifatnya kuat dan kemudian ingin meraih, kalau semuanya diletakkan pada konteks ingin semua untuk perjuangan kemaslahatan umat, balik ke niat berarti. Kemaslahatan rakyat, nggak ada masalah, memang begitu. Gitu. Dan bahkan dalam doktrin Islam, siasa itu termasuk bagian dari setengah dari perjuangan akidah kita. Menjaga dalam tradisi kami, berpolitik itu bagian dari menjalankan maqasid syariah gitu. Bagaimana supaya kita menjaga keturunan, menjaga harta kita, menjaga ada 5 prinsip dalam maqasid syariah itu. Jadi sekali lagi, kalau ada kompetisi yang sifatnya habis-habisan dan saling sungguh-sungguh, ya, itu sangat wajar dan memang itulah hakikat siasa, hakikat politik. Nah, yang terpenting adalah ketika kekuasaan diraih sepenuhnya diabdikan untuk kemaslahatan. Itu yang paling penting. Ya. Nah, pada konteks itu ukuran kemaslahatan kan, jadi masing-masing pemimpin punya ukurannya masing-masing. Tapi sekali lagi prinsipnya saya meyakini pemimpin kita bisa saling berbeda, tapi saat yang sama silaturahmi akan tetap terjaga. Oke, singkat saja Bang Habib. Masih di mute, boleh di unmute dulu. Ya, elit-elit kita saat ini sudah lama saling berinteraksi, saling mengenal satu sama lain ya. Dan kita sudah 3 atau 4 kali pemilu di era 4 atau bahkan 4 kali di era reformasi ini. Sehingga semua sama paham tidak ada yang namanya zero sum game kalau terkait pemilu. Tidak ada yang menang membumi hanguskan yang kalah. Tidak ada yang kalah dikejar-kejar, itu nggak ada. Ya, selama ini justru ya setelah pemilu siapapun yang menang, siapapun yang kalah segera saling rangkul ya. Dan bisa sama-sama kembali menjalankan agenda kebangsaan. Baik, ya. Oke, singkat saja Pak Nursirwan, singkat saja. Ya, mudah-mudahan singkat sekali. Jadi saya diajari oleh Ustadz Saiful Huda tadi. Ya, Kiai Huda. Kiai Huda, jadi tadi sepertinya saya coba-coba menyampaikan tapi tampaknya cocok dengan apa yang tertulis di dalam ajaran, bahwa tentu saya tadi ulangi kembali bahwa proses itu adalah merupakan pembelajaran bagi generasi pada masanya dan akan tercatat di waktu yang akan datang. Sehingga itu kembali saya katakan bahwa sebuah proses tentu harus dihargai. Tidak bisa kita berkejaran waktu demikian, karena itu akan berproses sendiri, dinamikanya akan berjalan dan tentu semua dengan pertimbangan dan dengan tanggung jawab yang disandangnya masing-masing para pemimpin. Dan itulah yang mohon untuk itu bisa dipahami, bisa dihargai dan bisa dimengerti pertanggungjawaban tersebut. Baik. Syekh, ingatkan kami kembali bahwa ini dunia hanya sementara, politik atau apapun itu, kita harus ingat bahwa pertanggungjawaban di akhirat. Ya, kalau sebuah saingan itu memang wajar terjadi, karena semua ingin memenangkan dirinya. Tapi jangan lupa bahwa kita itu bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Dan hati-hati karena Anda bertanggung jawab terhadap 260 juta nyawa di Indonesia, dan akan ditanya oleh Allah SWT jika ada yang meninggal kelaparan,
atau yang tidak mendapatkan kesehatan dan lain sebagainya. Umar bin Khattab mengatakan jika ada binatang kepleset atau jatuh di perjalanan karena tidak diluruskan, tidak diperbaiki, dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Binatang aja dia pikirin, apalagi manusia. Maka para pemimpin bangsa ini harus berusaha memikirkan jangan hanya tanggung jawab di dunia, tapi yang paling berat adalah tanggung jawab di akhirat. Dan Anda akan sendirian. Tidak ada satupun yang menemani Anda. Tidak ada pengacara, tidak ada yang membela, tidak ada yang bisa disokok di sana. Sulit sekali untuk dapat ini. Maka hati-hati bahwa dan mulut Anda akan dikunci karena Allah tahu kita sering berdusta. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat itu mulut dikunci dan tangan kaki akan berbicara dan bersaksi bahwa dia pernah mengeluarkan harta sebesar itu, berusaha mati-matian untuk mendapatkan itu, niat dan tujuannya apa. Kalau niatnya untuk kemaslahatan, untuk bangsa dan negara, dan bisa juga niat yang lain. Kita tidak bisa menuduh niat orang karena Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengenal hati manusia dan Allah lebih tahu niat dan tujuan masing-masing apa. Mudah-mudahan apa yang kemudian kita perbincangkan di malam hari ini bisa menjadi masukan yang berharga, tidak hanya untuk elit politik, bahkan kita sebagai umat muslim pastinya. Terima kasih banyak Syekh atas waktunya, Bang Huda, Pak Nusirwan, Mas Habib. Sekali lagi selamat Hari Idul Fitri.